Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Ilmu Hayat 02 dan 03 yang saat ini diampu oleh Ibu Retno dan ingin menjelaskan seputar materi tissue engineering dan mereview jurnal. Nah, berikut kami sertakan nama dan anggota kelompok ada Edel Hoffman Septian Purba, Jose Pratama Panjaitan, Muhammad Ilham Aziz, dan saya sendiri Muhammad Rifki Oktadisana Putra. Nah, mungkin kami mulai dari perkenalan jurnalnya terlebih dahulu. Kami membahas mengenai development of bentonite gelatin nanocomposite hybrid hydrogels for tissue engineering. Kurang lebih ini penggunaan bahan seperti tanah liat untuk tissue engineering, tepatnya tulang. Berikut kami sertakan citasi dan sumber link website. Mungkin ini nanti kita mulai dari introduction, method, kemudian result, diskusi, dan sedikit kesimpulan di akhir. Berikutnya untuk introduction dan method akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, seperti yang tadi kita tahu bahwa pada pembahasan paper ini tissue engineering yang diambil daripada tanah liat. Nah, di tanah liat sendiri terdapat suatu partikel yang bernama bentonit. Dia memiliki sifat yang sangat baik dalam pertukaran kationik yang tinggi dan luas permukaan partikel yang tinggi. Nah, penyebab daripada luas partikel yang tinggi ini dapat disimpulkan dapat membantu hidrogel yang berbeda untuk memodulasi sifat mekanik dan pembengkakannya dan untuk menginduksi diferensiasi sel. Sehingga pada nantinya di saat dijadikan suatu komponen tissue engineering ini diharapkan partikel daripada nanopartikel bentonit ini dapat membantu dalam pembentukan kepada sel yang lebih spesifik. Nah, di dalam tanah liat sendiri juga nantinya akan digabung dengan gelatin metacrolil atau gelma, yang dimana di sini untuk mendukung proliferasi dan perlekatan sel. Oke, next. Nah, bentonit sendiri banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang biomedis seperti kosmetik, biomaterial, biosensor, perangkat medis. Nanopartikel bentonit berfungsi memodulasi sifat mekanik polimer sehingga membentuk jaringan ikatan silang irreversible dengan sifat mekanik keras dan lunak sebagai pendukung aplikasi rekayasa jaringan. Nanopartikel bentonit digunakan dengan hidrogel yang berbeda untuk memodulasi sifat mekanik dan pembengkakannya dan untuk menginduksi diferensiasi sel. Nah, pada pembentukan ini nantinya bentonit dan gelatin metacrolil atau gelma akan digabungkan sehingga membentuk bentonit kalsium atau kabet. Nah, sebelumnya gelma sendiri itu sebenarnya sudah sering dipakai dalam material pembuatan rekayasa jaringan. Mengapa? Karena gelma ini mampu meningkatkan sifat fisik dan biologis sehingga gelma ini digunakan dalam untuk penghantar obat, regenerasi tulang, regeneratif kedokteran dan teknik biomedis. Nah, gelma sendiri juga dapat meningkatkan sifat mekanik dan biologis hidrogel yang dimana nantinya akan digabungkan dengan bentonit. Next, please. Selanjutnya metode dan material. Pada tahap pertama yaitu gelma sintesis, di mana tahapan proses fabrikasi ini terbagi dalam 7 tahap. Yang pertama, menambahkan 10 gram gelatin ke dalam 100 ml fosfat buffer salin yang sudah disterilisasi. Kemudian diaduk menggunakan under magnetic stirring pada suhu 50 derajat Celcius. Lalu menambahkan 8 ml metacrylic anhydride ke dalam larutan gelatin. Kemudian diaduk menggunakan under magnetic stirring 240 rpm pada suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam.
atau disebut proses sintesis. Lalu yang ketiga, menambahkan 100 ml PBS ke dalam sintesis gelma. Lalu memindahkan sintesis gelma ke dalam enclosed dialisis membran pada suhu 40 derajat Celcius dan didiamkan selama 5 hari dengan magnetic stirrer sebesar minus 500 rpm. Lalu yang kelima, mengganti air 2 kali sehari dan pada hari kelima 200 ml ultra pure water ditambahkan ke dalam empty conical flask prior sebelum dicampurkan dengan gelma. Larutan dipanaskan selama 15 menit dan ditutup pada suhu 40 derajat Celcius. Yang keenam, menyaring larutan menggunakan vakum millipore filtration cup sebesar 0,22 mikrometer. Lalu yang terakhir, memindahkan gelma ke dalam Falcon tube dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius selama 2 hari. Next, please. Nah, selanjutnya itu adalah bentonite Gilma hydrogel preparation. Nah, pada penelitian ini bentonite yang digunakan itu termasuk dalam jenis low swelling bentonite, di mana kandungannya itu memiliki 1,67% sodium oxide, terus 5,57% magnesium oxide, 17,09% aluminium oxide, terus ada juga 57,12% sodium oxide dan 0,09 phosphorus pentoxide dan 0,14 potassium oxide. Terus ada juga 1,66% kalsium oxide. Terus ada juga 0,23 titanium oxide. Terus 0,06 manganese oxide. Terus juga ada 3,83 iron 3 oxide sama 12,84 loss on ignition. Nah, jadi bentonite ini sebagian besar tuh disusun setengahnya itu oleh 57,12% sodium oxide. Nah, selanjutnya itu ada konsentrasi NaBen dan CaBen. Itu tuh kita buat jadi 3 jenis. Yang di masing-masing itu ada 3 jenis. Yang pertama itu 0,05%, yang kedua itu 0,1%, dan yang ketiga 0,2%. Nah, ketiganya itu masing-masing dicampur dengan larutan gelma pre-polimer yang memiliki konsentrasi 2%. Setelah itu kita menambahkan 5% gelma dan 0,5% fotoinisiator sehingga diperoleh hasil air larutan itu memiliki kandungan 7% gelma, 0,5% PI, dan 0,05%, 0,1%, dan 0,2% bentonite di masing-masingnya. Nah, setelah itu kita menggunakan prop sonikator, yang dimana fungsinya prop sonikator ini untuk membubarkan nanopartikel dengan baik dalam campuran serta menghindari aglomerasi dan agregasi nanopartikel. Next, Jis. Nah, ini tuh ada skematik dari diagram skematik dari diagram bentonite gelma, fabrikasi di bentonite gelma dengan NeH3T3 sel. Nah, diagram skematik ini menggabungkan nanopartikel bentonite dalam gelma menggunakan PI, di mana untuk menghasilkan radikel bebas yang digunakan dalam polimerasi serta untuk membentuk irreversible crosslink 3D cell encapsulated hydrogel. Nah, untuk skemanya boleh dilihat. Pertama ada chemical treatment dari bentonite sama gelmanya. Itu dikasih chemical treatment, baru disinar-sinar UV, baru nanti diproses sehingga itu ada hydrogel yang menyilang. Nah, next, Jis. Selanjutnya mechanical property characterization.
Nah, dalam menentukan sifat mekaniknya digunakan contoh perlakuan pada suatu prop silinder. Nah, dalam manfaat dari metode pengukuran dalam kondisi lingkungan cair ini, pertama, untuk keadaan basah, bahan lebih dekat dengan kondisi kultur sel nyata di media. Dan yang kedua, tingkat hidrasi bahan selalu konsisten dengan tidak ada variasi sifat hidrogel bahan karena terhadap tingkat hidrasi. Nah, jadi pada proses penggunaan metode ini nanti hasilnya didapat pada pengujian sehingga prop silinder yang didapat itu dalam kondisi permukaan datar. Nah, perhitungan permukaan datarnya ini nanti menggunakan rumus F sama dengan 2A D dikali E per 1 dikurang V kuadrat, di mana F sendiri adalah kekuatan atau gaya, E adalah modulus Young, A adalah jari-jari prop, D adalah perpindahan, dan V-nya adalah rasio Poisson, atau biasanya 0,5 dari hidrogel. Nah, selanjutnya itu ada chemical treatment of bulk bentonite. Nah, pada tahap ini itu ada dua jenis perlakuan kimia yang dilakukan. Yang pertama itu bentonite dengan MgCl2 disertai dengan alkalin aktivator, dan bentonite dengan MgCl2 tanpa disertai dengan alkalin aktivator. Nah, alkalin aktivator ini merupakan campuran dari Na2SiO3 dengan NaOH. Nah, rasio perbandingan campurannya itu adalah 3:1. Nah, untuk bentonite MgCl2 tanpa alkalin aktivator, caranya itu dengan mencampurkan 194 gram CaBen dengan 6 gram MgCl2. Nah, itu baru dicampurin dulu, baru habis itu ditambahkan dengan 58 volume air atau 58 mili air. Nah, selanjutnya itu ada bentonite MgCl2 dengan alkalin aktivator, di mana caranya itu dengan terlebih dahulu sama mencampurkan 154 gram CaBen dengan 6 gram MgCl2. Terus tapi karena ada tambahan alkalin aktivatornya, ini ditambahkan dengan 4,2 mili alkalin aktivator. Terus habis itu jumlah air yang dimasukkan juga dikurangin, itu 53,8 mili RO water. Nah, habis itu seluruh sampel yang ini tuh diaduk secara manual selama 5 menit. Setelah itu sampel dikompres menggunakan unconfined compression strength test equipment, di mana unconfined compression strength test equipment ini berfungsi untuk membuat benda uji itu berbentuk silinder. Nah, pada jurnal ini benda uji yang digunakan itu berbentuk silinder dengan dimensi diameter itu 50 mm, tingginya 20 dan tingginya itu 20 mm. Setelah itu ada satu proses lagi, itu namanya proses pembungkusan, di mana sampel itu dibungkus yang fungsinya untuk menjaga kadar air dari sampel agar tetap konstan dan dibiarkan selama kurang lebih 3 sampai 14 hari pemeraman. Next, Jis. Nah, di sisi lain ada juga namanya ada treatment. Nah, ada treatment ini itu mencampurkan CaBen dengan MgO dan Na2CO3. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk meningkatkan viskositas dan sifat gelatin dari bentonite. Nah, adapun tahapan treatmentnya. Yang pertama, kita itu mencampur bubuk MgO dengan bubuk Na2CO3 yang kemudian dilarutkan dengan 20 mili air water. Setelah itu, kita menambahkan 193 gram CaBen dan 35 mili RO water ke dalam campuran. Habis itu sama seperti proses sebelumnya, kita membuat benda uji itu sampel itu berbentuk silinder menggunakan unconfined compression strength test equipment, serta membungkusnya menggunakan plastik dan menyimpannya dalam temperatur ruangan. Next. Nah, ini ada bentonite treatment prosesnya.
Pertama nih ada bentonite dikasih chemical, terus ada loading bentonite. Habis itu tahapan berikutnya itu loading bentonite to the compaction cell. Habis itu kita assemble and unassemble compaction cell. Terus kita ke compaction machine. Habis itu ke compaction bentonite sample. Kita wrap and curing. Habis itu kita compressive strength kita uji. Nah, dari tahapan itu diperoleh grafik uji compressive strength-nya sebagai pada gambar berikut. Next, Jis. Nah, selanjutnya itu ada bentonite nanoparticle fabrication, di mana perlakuan kimia membuat bentonite itu teragregasi, sehingga diperlukan proses tambahan untuk membuat fabrikasi nanopartikel bentonite dengan perlakuan kimia. Nah, adapun tahapan prosesnya, yang pertama yaitu CaBen itu diperlakukan dengan 1% MgO dan Na2CO3 diproses untuk membuat nanopartikel dalam kisaran ukuran 500 nanometer. Terus proses sintesis nanopartikel dimulai dari penghancuran bentonite menggunakan bola zirconium. Nah, pada tahap pertama ini 7 gram bentonite itu dihaluskan menggunakan bola zirconium dengan diameter itu 2 mm selama 30 menit ditambahkan dengan isopropyl alkohol untuk menghindari pembengkakan pada bentonite. Nah, setelah itu bentonite itu dihaluskan dengan cara diayak menggunakan mesh yang berukuran diameter lubangnya itu 1,8 mm untuk menghilangkan bola-bola zirconiumnya. Habis itu kita mau mengubah bentonite lagi jadi partikel yang lebih kecil dengan cara pertama itu menggunakan bola zirconium, tapi kita pakai ukuran 0,1 mm. Nah, itu dilakukan selama 1 jam. Next, Jis. Nah, setelah itu 10 gram bentonite itu yang telah dihaluskan tadi itu dilarutkan dalam 950 ml air dan diaduk selama 10 menit menggunakan vortex mixer. Nah, kemudian larutan diisonikasi menggunakan prop sonikator dengan diameter prop itu 15 mm. Habis itu sampel bentonite disentrifugasi pada 4000 rpm selama 30 menit untuk mendapatkan supernatan of bentonite nanoparticle. Supernatan yang terkumpul selanjutnya disaring menggunakan filter vakum dengan diameter filter itu, lubang di filternya itu 0,2 mm untuk mendapatkan nanopartikel bentonite. Disertai dengan mengeringkannya di atas hot plate pada suhu 100 derajat sampai kandungan air terdapat di dalamnya itu benar-benar menguap. Habis itu kita melakukan penghancuran terhadap bentonite kering menggunakan bola zirconium dengan diameter 2 mm selama 30 menit. Nah, ini tujuannya itu untuk mendapatkan partikel nanobentonite yang lebih kecil lagi. Setelah itu kita mengukur nanopartikel bentonite itu menggunakan Zeta Scissor Nano ZS. Di mana penggunaan Zeta Scissor Nano ZS ini berfungsi untuk mengukur ukuran nanopartikel bentonite bubuk dengan perlakuan kimia dalam larutan gelma dengan konsentrasi 2%, serta untuk menghindari aglomerasi nanopartikel bentonite dan meningkatkan dispersi bentonite dalam rantai gelma. Nah, sonikasi dilakukan sampai 30 menit dari nanopartikel bentonite dalam larutan prapolimer gelma dengan konsentrasi 2% adalah kondisi yang sangat optimal digunakan untuk mempertahankan distribusi nanopartikel yang seragam. Next, Jis. Nah, selanjutnya ini ada proses sintesis dari nanobentonite particle. Yang pertama itu ada tahapan white pulverization. Ini menggunakan bola zirconium dengan ukuran 2 mm dan 0,1 mm. Terus ada proses sintesis. Ini terdapat 4 jenis tahapan. Ada prop sonication, centrifuge, terus ada filtration dengan membran filternya itu sebesar 0,4 mm. Terus ada juga tahapan pengeringan. Setelah itu
kita masuk ke tahap dry pulverization, di mana ini pada tahapan itu menggunakan bola zirconium dengan ukuran diameter 2 mm. Terus selanjutnya itu pembentukan nanoparticle characterization. Nanti setelah dari dry pulverization ini diperoleh nih karakteristik nanopartikelnya itu seperti apa. Next. Nah, selanjutnya itu ada structural characterization of nanocomposite hydrogel, di mana analisis mikrostruktur ini pada tahap ini dilakukan menggunakan field emission scanning electron microscope atau VSM dan 10 nanometer paduan platinum palladium. Nah, adapun juga instrumen yang digunakan pada tahapan ini yaitu menggunakan instrumen Mira 3, XMU VSM dan sistem Aztec XMAX IDS, di mana analisis unsur komposisi diperoleh menggunakan energi dispersif X-ray spektroskopi. Nah, Fourier transform infrared spektroskopi yang berasal dari perangkat IR Prestige 21 ini digunakan untuk menilai kelompok fungsional pada bentonite gema serta mempelajari getaran ikatan hidrogennya serta ikatan silikon oksigennya dalam nanokomposit. Nah, spektrum biasanya itu direkam pada kisaran 500 sampai 4000 cm pangkat -1 spektrum. Nah, selanjutnya Jis. Selanjutnya ada in vitro cytocompatibility studies of bentonite gema hydrogels. Nah, cytocompatibilitas bentonite gema diuji dengan mengenkapsulasi fibroblast NIH3T3 di mana NIH3T3 merupakan cell line originally isolated from Swiss albino mouse embryo tissue dengan sel ditripsinasi dan disuspensikan pada prapolimer bentonite gema serta dihubungkan silang menggunakan sinar UV selama 60 detik dan konsentrasi CA-band yang berbeda tadi 0,005, 0,1 dan 0,2% terdispersi dalam larutan prapolimer gema dengan konsentrasi 7% serta dicampur dengan 2,5 kali 10 pangkat 6 sel per mili fibroblast. Nah, tetesan 120 ml prapolimer sel bentonite gema ditautkan silang dalam petri dish dan hidrogel bermuatan sel yang dikultur dalam Dulbecos Modified Eagle Medium atau DMEM. Nah, pada tahapan ini karakterisasi hidrogel bermuatan sel dilakukan dengan melakukan uji viabilitas sel hidup atau mati dengan Selken IM atau etidium homodimer. Nah, untuk pada tahapan pertamanya itu kita menyiapkan dulu nih. Kita mencampurkan dulu nih 5 mili PBS steril dicampur dengan 0,04% Kalken IM dan 2% homodimer etidium. Nah, pada tahapan ini sampel yang mengandung sel itu dicuci 2 kali dengan PBS yang kemudian diberi warna dengan larutan uji selama 20 menit pada suhu 37 derajat Celcius dalam kondisi gelap. Nah, pada tahapan ini juga menggunakan inverted fluorescent microscope, di mana inverted fluorescent microscope ini berfungsi untuk menggambarkan sel hidup atau sel mati serta jumlah sel hidup serta untuk menghitung jumlah sel hidup menggunakan perangkat ImageG. Oke, mungkin berikutnya saya akan membahas result ya atau hasil dari beberapa percobaan yang dilakukan pada research paper ini. Oke, berikutnya.
Nah, sebelumnya mungkin udah dijelaskan kalau ini terbagi menjadi dua, yakni hidrogel nanokomposit bentonite dan gelma yang tidak diolah dan yang diolah secara kimia. Nah, di sini saya akan membahas yang tidak diolah terlebih dahulu. Di sini pengujian mekanik kontak memberi kami nilai modulus yang untuk 0,05% natrium bentonite dan 7% gelma nanokomposit hidrogel berada di kisaran 20,6 kilopascal, dua kali lebih besar dari gelma 7% murni, yakni 10,2 kilopascal. Nah, sedangkan 0,1% dan 0,2% natrium bentonite berpengaruh negatif terhadap sifat mekanik gelma, dan modul siangnya masing-masing adalah 12,5 dan 10,1 kilopascal. Sementara itu, tidak ada peningkatan sifat mekanik gelma dengan bentonite. Untuk konsentrasi kalsium bentonite 0,05%, 0,1%, dan 0,2%, sifat mekaniknya menurun, menghasilkan 10,1 kilopascal, 9,6 kilopascal, dan 5,6 kilopascal. Masing-masing perilaku yang berbeda antara kalsium dan natrium bentonite telah ditemukan. Nah, alasan yang mungkin di sini adalah bahwa natrium bentonite memiliki kerapatan pengeringan yang lebih tinggi dibanding kalsium bentonite. Kepadatan pengeringan yang lebih tinggi dari natrium bentonite akan menyerap lebih sedikit air yang membuat natrium bentonite lebih kaku dari kalsium bentonite. Namun nilai modulus yang menurun dengan meningkatnya konsentrasi gelma untuk kalsium dan natrium bentonite ini karena transparasi gelma menurun dengan konsentrasi bentonite yang lebih tinggi. Akibatnya, ikatan silang gelma berkurang untuk menghasilkan gelma yang lunak. Berikutnya saya akan membahas yang diolah secara kimia. Di sini kami mendapatkan sifat mekanik samples diuji setelah pemeraman selama 0, 3, 7, 10, dan 14 hari dengan perlakuan MgCl2 dan aktivator alkali. Di sini uji yang dipakai adalah uji kuat tekan bebas. Nah, untuk setiap hari pemeraman atau curing, 3 sampel kalsium bentonite yang diberi perlakuan disiapkan dan diuji. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5A yang akan saya lampirkan di bawah. Nah, tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya antara hari pemeraman yang berbeda untuk kedua campuran. Ternyata kalsium bentonite yang diolah dengan MgCl2 atau magnesium klorida memiliki kuat tekan tertinggi pada kisaran 70-90 kilopascal selama 3-10 hari pemeraman. Tidak ada pengaruh hari pemeraman terhadap kuat tekan sampel kalsium bentonite yang diberi perlakuan MgCl2 dan aktivator alkali, yang masing-masing adalah 55 dan 30 kilopascal. Nah, hal ini sendiri mungkin terjadi karena kejenuhan reaksi kimia antara bentonite dan MgCl2. Pada gambar 5B sendiri, sampel bentonite dengan MgCl2 dan aktivator alkali sedikit lebih tinggi daripada aktivator. Dengan MgCl2, hanya bentonite dengan MgCl2 dan aktivator basa 1,2 kali lebih tinggi dari sampel kontrol. Yang ternyata MgCl2 dan perlakuan aktivator alkali tidak berpengaruh nyata terhadap sifat mekanik bentonite. Nah, ini mungkin gambar yang barusan saya bahas, 5A, 5B, dan 5C. Nah, untuk 5A sendiri, untuk setiap hari pemeraman, 3 sampel kalsium bentonite yang diberi perlakuan disiapkan dan diuji. Nah, seperti ditunjukkan gambar 5A, tidak ada perbedaan signifikan antara hari pemeraman yang berbeda untuk keduanya. Ternyata kalsium bentonite yang diolah dengan MgCl2 memiliki kuat tekan tertinggi pada kisaran 70-90 kilopascal pada 3-10 hari pemeraman. Nah, untuk yang gambar 5B sendiri, sampel bentonite dengan MgCl2 dan aktivator alkali sedikit lebih tinggi daripada aktivator dengan MgCl2. Hanya bentonite. Dengan MgCl2 dan aktivator basa 1,2 kali lebih tinggi dari sampel kontrol. Yang ternyata MgCl2 dan perlakuan aktivator alkali tidak berpengaruh nyata terhadap sifat mekanik bentonite. Nah, kemudian di gambar 5C, kuat tekan 0,5% MgO, perlakuan bentonite adalah 89 kilopascal dan 1% adalah 116 kilopascal. Sampel kontrol tanpa MgO juga disiapkan dan diuji pada hari ke-0. Hasil penelitian menunjukkan kuat tekan dengan perlakuan MgO 1%, 1,4 kali lebih tinggi dari sampel kontrol dan waktu pemeraman lebih pendek dari perlakuan MgCl2, yang membuatnya menjadi metode pengobatan yang cocok untuk digunakan. Mungkin berikutnya ya. Nah, di sini dilampirkan juga gambar 6A dan 6D yang menunjukkan modulus elastisitas kalsium bentonite yang dirawat dan yang tidak diobati dengan gelma. Nah, di situ mungkin bisa terlihat yang paling tinggi di 0,1 dan yang diobati dengan gelma
serta yang 0,2 dan diobati dengan gelma, serta yang di paling rendah pada tingkat 0,2 dan tidak menggunakan gelma. Di gambar D juga terlihat struktur bentuknya mungkin di bawah mikroskop kurang lebih seperti itu. Hasil dari konsentrasi kalsium bentonat yang berbeda dengan 7% gelma. Oke, mungkin bisa dilanjut berikutnya. Oke, untuk bagian selanjutnya, bagian diskusi akan saya bahas. Untuk ukuran nanopartikel bentonite bubuk itu dapat diukur dengan suatu alat yang bernama Zetanizer, di mana didapati ikatan Ca kalsium bentonite yang dispersi dengan menggunakan polimer gelma yang memiliki konsentrasi 2% adalah pada angka 631,9 nanometer. Ukuran nanopartikel antara campuran gelma dengan kalsium bentonite sangat bervariasi tergantung dari komposisi larutan. Dapat dilihat pada konsentrasi 7% gelma dan 0,0% kalsium bentonite, ukuran nanopartikelnya adalah 130 mm. Sedangkan untuk 0,1 kalsium bentonite ukuran kurang lebih 69 mm dan untuk 0,2 kalsium bentonite pada angka 52 mm. Selanjutnya adalah viabilitas sel, karena merupakan kemampuan sel untuk berkembang biak dan memperbanyak dirinya secara normal. Di sini berarti saat bentonite diaplikasikan pada dalam tissue engineering, viabilitas sel merupakan kemampuan sel tubuh kita untuk tumbuh saat bentonite bersatu dengan tubuh kita. Untuk rekayasa jaringan atau tissue engineering, viabilitas sel menyentuh angka 90% saat bekerja dengan konsentrasi bentonite yang berbeda, di mana ikatan kalsium dan bentonite cocok untuk rekayasa jaringan bagian tulang, karena kalsium merupakan elemen penting dalam regenerasi tulang. Studi lebih lanjut akan berkaitan dengan regenerasi jaringan tulang dengan bahan nanokomposit kalsium dan bentonite serta dicampur dengan gelma, yang mana akan dienkapsulasi dengan fibroblast NIH3T3. Dapat dilihat saat kita mencampurkan bentonite dan gelma, variabel kontrolnya pada hari pertama dan hari kelima hampir mendekat pada angka 90%. Tapi saat kita menambahkan bentonite dan gelma seiring ditambahnya sampai dari 0,05 sampai 0,2, viability selnya semakin meningkat. Akhirnya kita sampai pada penghujung diskusi. Di sini didapatkan kesimpulan. Yang pertama, campuran kalsium bentonite sebanyak 0,05, 0,1 dan 0,2% dengan gelma 7% menunjukkan peningkatan sifat material sebesar 2 kali lipat daripada gelma murni. Yang kedua, pengawetan CaBN, kalsium bentonite dilakukan untuk menyelidiki peningkatan sifat mekanik yang dilakukan selama beberapa hari. Dalam kasus ini dalam 3, 7, 10, dan 14 hari bersama dengan 0,1 MgO magnesium oksida dan 3% natrium karbonat didapati hasil 116 kilopascal. Sedangkan saat diawetkan bersama 0,5 magnesium oksida ditambah dengan 3% natrium karbonat didapati hasil 89 kilopascal.
Yang ketiga, proses sintesis nanopartikel melalui 3 langkah utama. Yang pertama, pendinginan basah, yang kedua, filtrasi, lalu yang terakhir, pendinginan garing. Proses sintesis nanopartikel ini didapati ukuran partikel yang dikonfirmasi dengan menggunakan zeta Zeiser dengan ukuran rata-rata 631,9 nanometer. Dan yang terakhir, kesimpulan yang didapatkan adalah viabilitas sel mencapai lebih dari 90% dengan konsentrasi bentonite yang berbeda saat dicampur dengan gelma. Terima kasih saya ucapkan mewakili teman-teman kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk info lebih lanjut, mungkin dapat menghubungi salah satu dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.